Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada pertanyaan, Ustaz, masuk ke Facebook ya. Sampai di bawah di sini dia menyiapkan pertanyaan. Ini dari Muhammad Sa'i Abu Sofia. Bismillah. Bisa bertanya di sini, Ustaz? Bisa. Ya. Apa yang masih bisa uzur? Apa masih ada uzur untuk orang yang belum bisa ke masjid, Ustaz, atau ke majelis ilmu? Bisa tolong kalian, Ustaz? Iya. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa yang mengikuti perkembangan keadaan kita sekarang ini, di awal dulu alhamdulillah memang kita dilarang oleh pemerintah kita untuk hadir di masjid untuk berkumpul-kumpul. Itu sudah dimaklumi bersama. Kita lakukan juga karena itu adalah dalam rangka ketaatan kepada pemerintah, dan memang ada udzur yang syar'i dengan adanya penyakit yang kita maklumi bersama. Pertanyaannya yang sekarang ini, apakah kita masih ada udzur untuk tidak hadir di masjid dan tidak hadir di majelis taklim? Tentunya kembali kepada keadaan yang terjadi. Kita maklumi bahwa ketika ada udzur yang syar'i, banyak dalam syariat kita disebutkan, seperti hujan, adanya lumpur, adanya angin yang bertiup kencang misalnya, itu semua udzur untuk tidak hadir di masjid. Demikian pula adanya penyakit, ketika seorang masih khawatirkan dirinya dan memang ada penyebaran virus di tempatnya, masih ada udzur selama ada itu. Selama ada itu. Karena secara umum dikatakan dalam syariat kita ya, kapan udzurnya ada, memang ada di tempat kita, dan pemerintah juga menjelaskan dan memberitakan kepada kita hal tersebut, selama itu maka masih ada udzur. Masih ada udzur untuk kita sholat di rumah. Untuk sholat di rumah. Dan siapa yang melihat bahwa dirinya bisa ke masjid dan memang di tempatnya tidak ada penyebaran virus, ya ini boleh ke masjid, boleh juga ke majelis taklim, itu kembali kepada dirinya. Saya katakan kembali kepada dirinya, perbaiki keyakinannya, karena jangan sampai dia ke masjid kebetulan lah kena, dia punya keyakinan, wah ini gara-gara saya ke masjid. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kita di dalam syariat hanya dikatakan tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah dituliskan untuk kita. Artinya kalaupun kita kena, itu semua dari ketentuan Allah, bukan karena kita ke masjid. Jadi sebelum ke masjid, yang perlu diingatkan, perbaiki dulu keyakinan. Jangan sampai kita ke masjid bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita kena, atau ke majelis ilmu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita kena, kita langsung menyatakan ini saya kena karena pergi ke masjid, saya kena karena menghadiri majelis ilmu. Jangan, perbaiki dulu keyakinan, baru hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Kalau masih ragu, masih takut yang sangat banyak mengingat dan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala, banyak saja membaca Al-Qur'an, seperti ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan musibah, bahwa musibah itu walaupun seluruh penduduk dunia ini berkumpul untuk menimpakan kepada kita, tidak akan ada yang mampu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan, tidak takdirkan. Tentunya ini kita berbicara terkait dengan keyakinan terhadap ketentuan Allah. Terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini harus diperbaiki dulu. Di samping itu syariat kita alhamdulillah menganjurkan untuk mengambil sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab yang syar'i. Artinya kita ketika ada
berita bahwa ada penyebaran virus, jangan ke sana. Itu namanya sebab syar'i, harus kita tempuh seperti itu. Nabi SAW katakan, firra minal majadum, lari dari penyakit kusta. Firaraka minal asadi, seperti kamu lari dari singa. Apa maksudnya? Bukan karena kita takut kena penyakit, bukan adanya penyakit yang menular, bukan. Ini kita diperintahkan seperti itu. Jangan sampai kita berkeyakinan salah. Setelah ke sana kita katakan, oh saya kena penyakit karena sana, bukan karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita juga diperintahkan untuk menempuh sebab yang syar'i. Artinya kita memang dianjurkan untuk tidak dekat kepada penyakit, supaya kita aman. Apakah aman secara zahir badan kita, atau aman secara batin keyakinan kita. Keyakinan kita ini yang dijaga dalam syariat kita, karena syariat kita ini Masya Allah sangat menjaga keyakinan. Antum bisa melihat misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitab Tauhid terkait dengan syirik lafaz. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan bahwa syirik dalam lafaz itu seperti seekor semut yang berjalan di tempat yang licin, warna hitam di kegelapan malam. Artinya sangat halus. Kita kadang nggak rasa kalau kita telah melakukan apa? Kesyirikan. Naudzubillah. Seperti apa? Yaitu perkataan orang, wa masya Allahu wa sya'a fulan misalnya. Apa yang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh si fulan. Apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh si fulan, pakai kata dan. Ini lafaz biasa diucapkan, tapi ternyata itu syirik lafaz, karena menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ini sudah syirik. Demikian pula ucapan orang, oh saya sakit karena ke situ tadi. Ini syirik dalam lafaz. Karena kenapa? Dia sandarkan sakit kepada sebab, bukan kepada yang menyebabkan. Padahal yang menyebabkan sakit itu siapa? Allah. Penyakit itu dari Allah. Yang menurunkannya, bukan dari orang, bukan dari tempat, bukan. Ini yang dijaga oleh syariat. Kenapa kita pas ada virus dilarang ke masjid? Kenapa? Jangan sampai kita punya keyakinan kita sakit karena ke masjid, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang perlu diperbaiki sebelum kita menjalankan dan melakukan apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Ini berharga sekali bisa, karena kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sakit atau meninggal karena corona atau dokter ya, otomatis biasanya lisan kita juga, oh itu pasti gara-gara dia sering kena pasien. Betul. Jadi kalau kayak gitu sudah terlanjur seperti itu, istighfar Ustaz. Istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan. Dan itu adalah keyakinan yang memang yang salah. Perlu saya ingatkan, baru saya baca kapan itu, mungkin 2 pekan yang lalu. Selama ini kita cuma disampaikan di poster kadang bahwa kalau ada orang kena musibah, kita ucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaqallahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Biasanya di poster sampai di situ. Ternyata para ulama menjelaskan hadis ini ada ujungnya setelahnya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, artinya ketika kita dengar orang kena virus misalnya, kita tidak langsung bilang, wah gara-gara dekat, gara-gara begini. Bukan itu yang dimunculkan. Yang pertama sekali kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya dari apa yang menimpamu. Itu dulu yang pertama. Karena kalau kita seperti ini berarti kita berkeyakinan dia kena penyakit itu dari Allah. Karena kita dilindungi oleh Allah. Itu dari Allah berarti dia kena. Itu perbaikan. Kata Nabi setelahnya, jarang juga orang sampaikan di poster karena hanya doa saja. Ufiya min dalikal bala kainan makana.
Ternyata siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia malah memuji Allah. Kalau dengar orang kena, dia akan dilindungi dari penyakit itu bagaimanapun bentuknya. Artinya bagaimanapun kerasnya misalnya menyebarnya, dia akan dilindungi dengan ucapannya itu tadi. Kenapa? Karena dia berkeyakinan baik. Dia kena berarti karena Allah turunkan. Saya tidak kena karena Allah lindungi saya. Ini Masya Allah yang perlu diingat. Ya, dalam keadaan kita seperti sekarang ini. Jangan sampai yang langsung muncul seperti yang dikatakan tadi. Oh, karena dia sering kena pasien sana. Enggak. Ya, walaupun kita tidur berdampingan dengan pasien, kalau Allah tidak tentukan, tidak akan mati kita. Iya. Kita tidak akan kena penyakit itu.